pada saat kita belajar tentang keperawatan medikal bedah, keperawatan dewasa. Jadi, di dalam keperawatan medikal bedah ini, kita mempelajari tentang bagaimana proses untuk melaksanakan proses keperawatan kepada orang dewasa, ya. Terus yang tetap memperhatikan biopsikososio spiritual, ya. Jadi ketika seseorang itu dia sakit, sudah pasti biologisnya yang kena dong, ya kan? Biologisnya yang kena, dalam hal ini fungsi tubuh, faal tubuhnya yang kena dan sakit. Nah, sedangkan ketika tubuhnya sakit, otomatis psikologisnya kena dong, ya kan? Psikologisnya kena. Terus kemudian kalau dia sudah sakit, dia sudah sakit seperti ini, terus psikologisnya sudah kena, emang dia masih bisa kerja? Kan nggak bisa. Dia nggak bisa kerja, otomatis. Ya contohlah kamu lah. Ya mungkin kamu sekarang ini belum cari uang lah ya. Tapi kalau seandainya kamu cari uang, otomatis ketika badanmu sakit, kamu psikologismu nggak enak, mau makan nggak enak, tidur nggak enak, mau pacaran nggak enak, kan ceritanya begitu. Terus ditelepon sama pacar juga rasanya kayak rasa gimana gitu kan. Otomatis kalau kamu kerja, berarti kamu nggak punya income dong. Nggak punya pendapatan. Terus ketika badan sakit, psikologis udah kena, udah nggak punya uang. Berdoanya khusyuk nggak? Biasanya pada saat kesakitan itu, ada dua hal yang biasanya terjadi. Yaitu, yang pertama adalah, entah dia sudah malas berdoa, ataukah memang dia mau berdoa pun sudah nggak mampu. Ataukah bahkan dia berdoa lebih khusyuk lagi. Nah, itu biasanya. Inilah yang tetap harus dikaji. Makanya ketika kalian membuat askap, ini kan di sini kan sudah dibilang nih bahwa ketika Anda mengkaji, di sana tuh kan ada bagaimana pola spiritualnya si klien. Ya kan, selain kamu melakukan pemeriksaan fisik, terus kemudian kamu melakukan pemeriksaan pada kebutuhan dasar manusianya, hasil labnya bagaimana, terus kamu juga kaji kan tentang psikologisnya, bagaimana pandangan ibu terhadap penyakit, apakah ibu berdoa ataukah tidak. Kan seperti itu, ya kan? Nah, karena memang klien kita itu memang manusia, sama seperti Anda. Apa yang Anda rasakan ya sama pada saat itu juga klien rasakan, seperti itu. Dan ketika Anda mampu untuk melakukan hal itu, berarti Anda disebut profesional. Profesional artinya adalah seseorang yang sudah melaksanakan program pendidikan dan berkumpul di dalam satu organisasi profesi. Seperti kayak macam Anda. Anda itu seorang profesional atau bukan? Bukan. Baru kuliah, belum tentu lulus apa enggak. Kan belum tentu. Jadi Anda sekarang itu belum disebut dengan profesional. Oke, kita lanjut. Nah, dalam keperawatan dewasa, Anda itu harus melaksanakan, Anda punya jiwa itu harus terpanggil di dalam diri itu bahwa dia harus mampu untuk mengembangkan diri. Ya, dia harus mampu untuk mengembangkan diri, terus mampu untuk melaksanakan penelitian, harus kreatif, harus produktif, dan harus terbuka. Ya, kembangkan dirinya seperti apa? Ya harus mampu untuk menerapkan konsep keperawatan dong. Lah kalau kamu masuk di dalam KMB 1, kamu sudah harus ahli dalam mata kuliah sebelumnya, mulai dari KDM dan kawan-kawannya. Berarti kamu sudah paham dong tentang konsep-konsep keperawatan.
bagaimana Maslow berbicara, komunikasinya seperti apa, etika seperti apa, anatomi fisiologi seperti apa. Itu yang kamu harus terapkan. Ya kan? Terus kemudian pada saat kamu kembangkan diri, lakukanlah pendekatan ilmiah. Besok kalau mau lakukan tindakan ke pasien atau ke klien, usahakan lakukan pendekatan ilmiah. Jangan berdasarkan atas mama bilang, papa bilang, nenek dong pernah coba. Tidak bisa. Kamu harus melakukan tindakan itu. Ada hasil penelitiannya atau enggak? Sudah pernah terbukti di jurnal apa enggak? Baru kamu bisa. Terus kemudian, kamu itu kalau mau kembangkan diri untuk menjadi orang KMB itu kamu harus jadi pembaru. Banyak baca jurnal, bukan banyak baca majalah, baca Facebook, baca WA pacar. Tapi yang kamu harus baca itu adalah jurnal, buku yang berkaitan dengan proses penyakit dan bagaimana cara mengobatinya atau merawatnya. Terus kemudian jangan lupa lakukan, kamu harus bisa melek teknologi, jangan gaptek. Kalau dulu orang lakukan pengobatan itu dulu harus turun ke pasien, harus turun sampai di dalam hutan-hutan sana ke pasien. Karena sekarang signal sudah ada, makanya pengobatan itu sudah dilakukan by internet yang dinamakan dengan telemedicine. Keluarganya dipandu oleh dokter, ya, dipandu untuk asesmen si pasien. Kalau dia sudah bisa mengeluh di situ, ya suruh pergi beli obat di apotek. Itu yang dinamakan dengan telemedicine. Ya. Terus, kamu mau lakukan pendidikan kesehatan, pasienmu ada di Rufei sana. Berarti kamu dari sini bisa dong. Pakai apa? Pakai Zoom. Pakai Google Meet. Kamu nggak harus lagi bawa motor hujan-hujan, panas-panas sampai di Rufei sana. Nggak usah, dari sini aja bisa. Oke? Lanjut. Pada orang KMB itu, kalau kamu mau belajar tentang KMB, itu kamu harus bisa mempertimbangkan masalah kultural juga. Jadi tidak selamanya kamu bisa untuk mengobati atau merawat si pasien itu dengan pengobatan saja. Harus perhatikan juga kulturalnya seperti apa. Makanya kita dalam keperawatan itu ada belajar tentang transcultural nursing. Ya, saya tidak tahu di D3 kayaknya sih tidak ada, tapi kalau di S1 profesi itu ada yang dinamakan dengan transcultural nursing. Jadi kayak macam orang dapat pelet, orang dapat santet, suwangi, dan lain-lain. Nah, itu belajar di transcultural nursing. Seperti itu. Terus kemudian, pada saat Anda melakukan penelitian di dalam KMB itu, coba Anda harus bisa untuk merencanakan atau melaksanakan penelitian. Penelitian itu bukan cuma pada saat Anda itu melakukan penelitian sesuai dengan metodologi. Tetapi Anda juga harus bisa itu peka dengan keadaan sekitar. Anda harus peka dengan keadaan sekitar. Contoh Anda lihat ada yang tidak beres di dalam Anda punya keluarga, orang sekitar. Anda harus peka dengan itu, Anda cari jalan keluarnya. Itu yang dinamakan dengan kamu peka. Pantas saja nanti, kalau kamu nggak peka, nanti pacarmu bilang begini, nggak peka sih lo. Gitu kan? Biasanya sih begitu. Nah, sama kayak macam kamu jadi perawat, tapi kamu nggak peka sama orang sekitar. Seperti itu. Terus kemudian harus berpikiran kritis atau critical thinking. Ya, orang kalau critical thinking itu harus ada tanda tanya besar itu yang dipatok di dalam otaknya itu selalu ada tanya pertanyaan. Kenapa sampai bisa begini? Itu yang dinamakan critical thinking di dalam keperawatan medikal bedah. Ya, orang yang berpikir kritis itu harus stay humble. Karena apa? Dia nggak punya pikiran itu untuk singgung orang lain. Dia berpikir itu kira-kira dong tindakan keperawatan seperti ini, terus saya harus itu kenapa sampai harus dibuat begitu? Itu yang dinamakan dengan perspektif critical thinking. Jadi nggak ada waktunya untuk
ngerecokin orang, tetapi punya waktu lebih banyak itu hanya kepada bagaimana mencari jalan keluar. Kemudian, Anda di dalam keperawatan medikal bedah itu, Anda harus kreatif, produktif, dan terbuka untuk mencari masalah yang ada di dalam masyarakat. Yaitu yang dinamakan dengan society problem solving. Andanya jadi society problem solver. Jadi orang yang mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Seperti itu ya. Oke. Jadi karena di dalam keperawatan itu berbicara, itu bukan cuma untuk merawat. Pasien itu bukan cuma orang yang sehat. Ya. Bukan untuk orang yang sehat, tetapi orang yang sakit. Pasien itu bukan cuma orang sakit, tetapi juga orang yang sehat. Seperti itu. Orang sakit ya disembuhkan, ya dirawat sampai sembuh. Orang sehat itu dibuat sampai sejahtera. Orang sakit saja dibuat sampai sehat. Sehat itu pun dia harus sejahtera. Seperti itu. Makanya Anda disebut dengan society problem solver. Ya, oke, kita lanjut. Nah, tetap pada saat Anda melakukan tindakan keperawatan itu, Anda berdasarkan atas masalah, yaitu masalah fisik dan mental yang lemah dan terbatas. Ini ya, masalah fisik, mental, pengetahuan yang terbatas dan mengalami kelemahan. Apa yang harus Anda lakukan? Anda harus melaksanakan manajemen asuhan keperawatan yang telah terstandar oleh pemerintah dan profesi. Kalau Anda D3 keperawatan, undang-undangnya bilang Anda punya tugas sampai di mana? Ya Anda lakukan sampai di batasnya tugas seorang D3 keperawatan. Jangan Anda melangkahi naik sampai di profesi, jangan lagi Anda naik sampai di perawat spesialis maupun sampai dokter. Ya. Kan pernah saya bilang untuk Anda kalau jadi perawat nggak usah jadi dokter. Karena perawat itu tugasnya itu terlalu banyak dibandingkan dengan dokter. Seperti itu ya. Apalagi Anda mau naik ke punya orang, Anda D3. Contoh, dalam undang-undang yang terbaru undang-undang keperawatan yang terbaru bilang bahwa seorang D3 keperawatan hanya bisa untuk melaksanakan pendidikan kesehatan, tetapi tidak bisa melaksanakan konsultasi. Karena apa? Berpikir bahwa kedalaman pemahaman, kedalaman materi yang dipunyai oleh orang profesi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang D3. Seperti itu. Kita harus bekerja sesuai dengan batas. Makanya di dalam rumah sakit itu ada yang dinamakan dengan PK1, PK2, PK3. PK1 punya tugas sederhana, PK2 medium, PK3 sudah high. Kayak Anda main PUBG begitu levelnya, ya. Jangan sampai Anda punya HP cuman pakai Vivo yang lama, tapi Anda ingin grafis yang tinggi, ya nggak bisa, nggak nyampe speknya, bro. Ya, oke. Ketika sudah diatur seperti itu, maka Anda lakukan apa yang Anda lakukan untuk si klien? Ya, Anda lakukan adalah tingkatkan kesehatan mereka, terus kemudian cegah atau preventif, kemudian Anda lakukan juga penyembuhan, pemulihan, dan maintenance supaya jangan mereka sakit lagi. Ini tugas kita jadi seorang perawat. Susah loh jadi perawat. Jadi makanya kita itu lebih banyak pekerjaannya dibandingkan dengan dokter. Dokter datang kasih obat, kalau nggak mempat obat ya berarti operasi. Kalau nggak operasi ya sudah. Kita dari masuk sampai pulang, dari UGD kita yang dorong-dorong. Sampai nanti dia keluar pun masih kita dorong. Malam tidur itu ditemenin. Mau minum itu dikasih minum. Mau kasih makan dikasih suap. Belum kamu layani pasien di rumah sakit itu, lebih kayak raja dibandingkan kamu layani kamu mama dan papa di rumah. Atau kamu layani kamu pacar. Kan begitu. Itulah tugasnya kita mengagung-agungkan seorang pasien. Kasihan mereka butuh pertolongannya kita. Ya, itulah perspektif di dalam keperawatan medikal bedah. Terus, apa yang kita lakukan? Ini kita lakukan manajemen asuhan keperawatan. Kita lakukan manajemen asuhan keperawatan supaya orang yang sakit itu dia merasa nyaman atau comfort.
Terus kemudian kita menghindari jangan sampai terjadi kematian. Ya. Ingat itu, hati-hati. Hukum menantimu di mana-mana. Orang yang sakit itu harus mengalami pemulihan. Ya. Caranya seperti apa? Cari. Kalau obat itu tidak bisa, pergi di pendeta berdoa. Itu tugasnya seorang perawat. Terus kemudian pencegahan, deteksi, penyembuhan supaya orang itu dia tidak sakit. Toh? Terus kemudian kalau dia sudah sehat, maintain itu pemeliharaan. Pelihara dia punya kesehatan. Kalau dia sudah masuk rumah sakit karena cacingan, kalau dia sudah sembuh pulang di rumah, usahakan dia harus PHBS supaya nggak cacingan masuk rumah sakit gara-gara cacingan lagi. Contohnya seperti itu. Kalau sudah masuk rumah sakit gara-gara panu, pulang di rumah itu berarti semua alat mandi, air semua harus diganti. Tugas perawat itu adalah kasih tahu. Ya. Apa yang kita lakukan? Ketika orang ini punya masalah, eksekusinya adalah di sini. Ketika pasien itu punya masalah di biopsikososial kultural, maka yang kita lakukan adalah 5 proses asuhan keperawatan. Mulai dari pengkajian dan diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Ya, seperti itu. Supaya penyakit ini dia hilang atau dia sembuh. Terus kemudian tidak terjadi trauma atau kecacatan. Ya, ingat seperti itu eksekusinya. Jadi jangan sampai Anda datang ke rumah sakit itu cuma datang duduk diam dan dengar. Seperti itu ya. Oke. Untuk penelitian di dalam KMB itu seperti apa? Anda meneliti supaya untuk pengembangan konsep dan teori. Yang kamu belajar di kampus belum tentu cukup. Kalau memang kamu tidak bisa publikasikan untuk orang lain, cukuplah pengembangan teorinya untuk dirimu sendiri. Seperti itu. Terus kemudian ketika kamu meneliti, manajemen di dalam rumah sakit atau tempat kamu bekerja itu jauh lebih baik. Ya, pengelolaan lebih baik. Pendidikan bukan cuma kamu meneliti lalu kamu sekolah, enggak. Tetapi pendidikan itu, ilmu itu ada di dalam kamu punya diri. Bertambah, dan bertambah. Terus kemudian pada saat kamu penelitian, kebutuhan dasar manusianya itu dari mulai penyebab dan upaya ketika seseorang itu dia mendapatkan masalah, itu bisa kamu atasi hanya dengan kamu melakukan penelitian. Ya. Kemudian kamu bisa mengatasi orang-orang dengan masalah gangguan sistem tubuh. Paham ya? Nah, kita lanjut. Ini slide terakhir. Tetapi ini untuk membuka kamu punya otak dan pikiran, supaya nanti pada saat kamu turun di rumah sakit, buktikan apakah ini dia terjadi ataukah tidak. Kita bicara soal tren. Tren sekarang, ya, peluang riset itu tinggi sekali untuk perawat. Ya. Perawat itu, dong cuma tahu perawat itu cuma datang di rumah sakit atau di puskesmas itu datang cuma untuk kasih sembuh pasien. Tapi sekarang tidak lagi, sambil meneliti juga. Seperti itu ya. Terus kemudian, ada permasalahan lain, itu adalah lokasi tempat kerja yang memakan biaya, waktu, keahlian, dan kebijakan. Kamu dikasih gaji 700.000, tinggalmu di Rufai. Rumah sakitnya ada di Teminabuan. Kira-kira dalam 30 hari, 700.000 itu cukup atau tidak? Ya, pasti nggak cukup lah. Itu yang terjadi pada saat ini, bahwa gaji itu tidak cukup, tidak seimbang dengan pengeluaran yang kamu keluarkan setiap hari. Pak, tapi ini sudah irit-irit. Iya, sudah irit-irit ya. Kamu makan, habiskan uang berapa ribu per hari? 3.000, Pak. Loh kok bisa? Iya, Pak, saya makan Promax 1 pagi, 1 siang, 1 malam. Seperti itu ya. Nanti lama-lama lambung bocor. Terus kemudian, waktu yang dihabiskan itu lebih banyak. Terus kebanyakan perawat yang turun ke rumah sakit atau di fasilitas kesehatan itu tidak punya keahlian. Ya. Macam-macam ini nih saya yakin ini.
pegang jarum suntik ini menangis. Yakin. Pasti ada yang menangis. Bukan pasiennya yang menangis. Perawatnya yang menangis. Karena apa? Sudah gemetar duluan. Lihat darah pun juga mungkin pingsan. Yakin dan percaya. Itu mau turun ke rumah sakit sana. Stop bikin gerakan tambahan. Ya. Jangan sampai imunisasi yang cuma untuk di kulit, di sukutan, kamu suntik itu di dalam otot, mati anak orang. Karena apa? Pengetahuanmu tidak cukup. Ya, mulai tertawa-tertawa, ini sadar diri memang. Terus kemudian, keahlian perawat dalam riset itu sudah mulai bertambah. Sudah banyak publikasi-publikasi yang dilakukan oleh perawat. Ya, topik riset itu lebih aplikatif karena hal-hal itu yang ditemui itu di rumah sakit, hal-hal klinis. Itu yang bisa diterapkan di bidang pendidikan. Nah, isu yang muncul di sini adalah yang pertama itu adalah antitetikal. Antitetikal itu kayak pento, cupento, nah itu. Itu yang dinamakan dengan antitetikal. Kamu datang di tempat kamu bekerja, kamu datang say hey, selamat pagi, lihat pasien, rawat pasien, selesai pulang. Percaya dan tidak percaya 1 tahun kemudian kamu rasa bosan, apalagi gajinya kecil. Karena apa? Pikiranmu sempit, nggak bisa bikin pengembangan apa-apa, terus gajinya rendah. Akhirnya apa? Mulai bikin gerakan tambahan untuk nikah cepat. Supaya apa? Ada kesibukan di rumah, urus anak, urus suami gitu ya. Kenapa? Kamu nggak mampu untuk mengembangkan dirimu. Kamu nggak mampu untuk mengembangkan dirimu. Padahal di dalam tempat pekerjaan itu banyak sekali hal yang bisa dikembangkan. Ya, oke. Kemudian Anda nggak punya self confidence. Anda nggak percaya diri karena apa? Ilmumu pendek. Di kampus nggak belajar sebanyak-banyaknya. Kamu juga tidak pernah turun ke pasien selama kamu di rumah. Hey, tidak ada jadi masalah ketika kamu turun, ada tetanggamu atau keluargamu yang minta ditensi contohnya. Tanyakan obat. Bisa kamu kasih saran. Itu untuk melatih dirimu. Ya. Kayak macam Marwa P punya Paito begitu bajalang sunat orang kiri kanan. Nah, itu yang dinamakan dengan perawat yang luar biasa. Jadi pas waktu lulus, itu tuh sudah punya keahlian gitu loh. Ya, iya Marwa P punya pacar itu dia bajalang sunat orang kiri kanan, tapi Marwa P-nya badan semacam kata, ya saya mau bilang tapi takut dosa. Oke, lanjut. Gaji yang rendah. Belum ditambah lagi dengan Anda punya temperamen yang sudah tidak baik, terus berantem dengan pimpinan. Ya, berantem dengan pimpinan. Hey, di mana-mana, di tempat pekerjaan itu, apa yang kamu inginkan, itu tidak akan pernah bisa terakomodir semua, termasuk dengan pimpinanmu. Oh, kepala rumah sakit atau kepala ruangan di judes dan lain-lain. Nggak ada masalah. Kamu datang ke sana itu adalah tugas utamamu adalah merawat pasien, melakukan riset dan pengembangan diri. Orang lain yang nggak mau berkembang, ya udah biarin, tinggalin. Ya. Tapi karena kamu sudah datang dengan, kalau orang Ambon bilang tuh kamar rancang, nah, nanti kamu cari musuh. Jadi perawat yang berpikiran kritis itu harus stay humble, tenang di tempat, ya seperti itu. Terus, silakan aktifkan videonya semua. Aktifkan mic-nya semua. Jadi pertemuan kita sampai di sini. Silakan
Nanti minggu depan baru saya kasih Anda tugas. Atau pertemuan berikutnya baru saya kasih Anda tugas. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Anda punya selamat sore. Jika ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini, silahkan lihat di YouTube saya. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Komen di bawah itu tentang pertanyaannya di bawah, karena setiap pertemuannya silakan Anda ulangi materinya, silakan Anda nonton di YouTube, itu ada. Kan ada yang bisa Anda mau tanyakan, bisa langsung saya reply. Oke, guys, selamat sore dan bye-bye. Sore. Bye.